Baik, kita lanjutkan pemirsa diskusi kita ke Gubernur Lemhanas, Bapak Jenderal Agus Wijoyo. Silakan tanggapan Jenderal terhadap diskusi kita malam ini. Ya, satu hal yang menarik perhatian saya adalah bahwa masalah PKI ini kan berpuncak kepada tahun 1965 yang terakhir ini. Dan sekarang sudah berada pada tahun 2020. Berarti selama 55 tahun ini bangsa ini belum bisa menemukan solusi bagi permasalahan intern bangsanya yang menyebabkan polarisasi di dalam masyarakat. Adakah yang salah dengan bangsa ini? Jangan-jangan bangsa ini tidak punya kemampuan atau ada yang tidak mau memiliki kemauan untuk mencari penyelesaian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengatakan PKI atau komunisme masih ada atau tidak, itu tidak bisa hitam putih. Karena saling berkait dan juga oleh karena itu meninjaunya tidak bisa hanya secara pusat titik tentang ada atau tidaknya PKI dikaitkan dengan peristiwa tragedi 1965. Ini semuanya komprehensif. Oleh karena itu tadi juga saya senang mendengarkan Bapak Ketua NU tadi tidak hanya membahas tentang ancaman ideologi Pancasila dari ekstrim kiri saja, tetapi juga sejarah kita pernah mempunyai pengalaman mendapat ancaman ideologi dari ekstrim kanan. Jadi peninjauan itu memang harus komprehensif. Kemudian selanjutnya adalah bahwa berbagai penyampaian aspirasi masih dilakukan dalam bentuk ekstraparlementer. Pembentukan kami, betapapun sahnya argumentasi untuk membentuk kami sebagai aspirasi untuk disampaikan, tetapi dengan penyampaian ekstraparlementer ada sistem yang tidak berjalan di dalam sistem pemerintahan atau sistem politik Indonesia. Mungkin itu yang perlu kita lihat dan itu yang perlu kita perbaiki. Apakah partai politik itu tidak berfungsi secara efektif untuk menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikan untuk bisa dipertimbangkan di dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Kalau ini dibiarkan akan makin banyak penyampaian aspirasi yang bersifat ekstraparlementer. Oleh karena itu hal-hal yang sifatnya mendasar yang perlu kita lihat dulu. Kemudian selanjutnya adalah munculnya berbagai atribut PKI secara terbuka. Kita bertanya, siapa sih yang mendukung PKI di Indonesia saat ini? Artinya juga dengan pendekatan intelijen, kita jangan hanya bersifat konvensional linier, bahwa ancaman dari PKI itu datang dari PKI, ancaman dari ekstrem kanan itu datang dari ekstrem kanan. Sebuah praktek konvensional itu adalah bahwa penyusupan bisa dilaksanakan oleh individu-individu dengan menyeberang kepada pihak yang berlawanan untuk mengacaukan pengawasan ataupun observasi. Ini dilakukan misalnya dengan istilah bekerja di kalangan musuh oleh PKI. Jadi kita juga sekarang kalau ada atribut-atribut yang sifatnya terbuka palu arit, kita bertanya alangkah bodohnya PKI untuk membuka diri bahwa dia hadir dengan atribut resmi. Tetapi juga kita perlu waspada. Justru yang tidak bisa kita amati adalah penyusupan-penyusupan yang sifatnya individual, yang lintas ideologis dan lintas organisasi. Itu yang perlu kita
perhatikan dan lebih membuka dari pengamatan kita, sehingga kita juga tidak terkecoh. Tadi menarik juga sinyalemen bahwa ini adalah generasi terakhir kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang telah membelah bangsa ini menjadi dua, paling sedikit ya. Untuk menyelesaikan hutang-hutang generasi sebelum kita untuk kita operkan tongkat estafet kepada generasi penerus. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kebangsaan yang bersifat membelah bangsa ini yang terjadi pada generasi kita, pada generasi saya, alangkah berdosanya generasi saya untuk bisa melihat bahwa dan membiarkan generasi penerus bangsa berjalan di dalam buta untuk menyongsong tantangan masa depan. Kemudian selanjutnya juga dapat disampaikan di sini adalah pada akhirnya saya setuju juga tadi yang mengatakan bahwa sejarah memang dapat memberikan keseimbangan untuk mengambil pelajaran dan tidak sekadar untuk berpikir tentang urusan menang dan kalah. Ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan, dan mungkin terakhir adalah untuk merangkum itu semua, maka juga saya percaya bahwa tidak ada fenomena atau gerakan tanpa adanya aktor intelektualis. Oleh karena itu, saya juga menghimbau jangan sampai kita menjadi pemicu dari adanya konflik pada tingkatan yang lebih rendah. Untuk itu kita perlu untuk memperhatikan proses terjadinya negara gagal di Syria. Kita sudah masuk ke dalam alur seperti yang dialami oleh Syria menuju negara gagal. Kita harus lebih waspada dan kita juga harus hati-hati agar tidak kita menjadi kebablasan bahwa kita sudah ada pada alur yang sama, justru kita menjadi seperti Syria. Satu hal yang kita masih beruntung, ada satu tanda di mana negara itu menjadi negara gagal setelah diobrak-abrik antar golongan dan dirobek-robek, yaitu bahwa kekuatan bersenjata kita masih solid dan utuh. Selama kekuatan bersenjata kita masih solid dan utuh, kita masih mendapat jaminan akan keutuhan soliditas bangsa. Tetapi kalau politik sudah bisa merobek-robek kekuatan bersenjata untuk berpihak kepada mereka, itu sudah lampu kuning, bahkan sudah menjelang lampu merah. Untuk itu memang kita perlu berpikir keras bagaimana kita untuk bisa lepas dari hanya berpikir PKI ada atau tidak, tetapi mengatasi masalah ini secara substantif, komprehensif, dan tuntas. Untuk itu tidak ada lain, tadi seperti disampaikan, adalah rekonsiliasi. Ada beberapa prasyarat untuk melaksanakan rekonsiliasi nasional. Pertama adalah semua pihak punya tanggung jawab atas terjadinya tragedi 65. Kita tidak bisa menyalahkan bahwa tragedi 65 itu terjadi karena hanya salah satu pihak saja. Sebaliknya juga tidak ada satupun pihak yang bisa dikatakan bahwa dia hanyalah korban. Korban itu ada di mana-mana. Kemudian juga oleh karena itu perlu kejujuran, kebesaran jiwa untuk berdamai dengan masa lalu. Konkretnya apa berdamai dengan masa lalu? Mengapa kita belum bisa untuk berdamai antar masyarakat yang terpolarisasi? Masalahnya adalah hambatan ada di kedua belah pihak. Saya berikan kedua belah pihak, saya pakai istilah yang mudah saja, ex keluarga PKI dan anti PKI. Untuk ex keluarga PKI, maka juga hendaknya juga disadari korban itu bukan hanya ex anggota PKI saja. PKI harus melihat rekam jejak Partai Komunis Indonesia sebagai sebuah institusi sebelum tanggal 2 Oktober 1945. Loh, kenapa keluar dari 1965?
kita harus melihat secara komprehensif apabila kita akan mengadakan rekonsiliasi. Bahwa sebelum tanggal 2 Oktober 1965, PKI tangannya juga berlumuran darah. PKI juga menjatuhkan victim pada pihak-pihak lain, menjatuhkan korban pada pihak-pihak lain. Harus ada kejujuran untuk ini, dan ini tidak pernah dibukakan. PKI hanya apabila membuka tragedi 1965, mereka membuka mulai tanggal 2 pagi 1965. Bahkan mereka sudah lupa tanggal 30 malam atau tanggal 1 subuh ketika ditemukan jenazah dari perwira-perwira TNI Angkatan Darat di Lubang Buaya. Itu perlu kejujuran. Juga jangan dilupakan tentang rekam jejak PKI sejak 1948 dan masa-masa menjelang 1965 ketika PKI arogan di dalam memaksakan program-program kebijakannya hanya karena mereka adalah partai komunis terbesar di luar negara komunis dan mereka adalah partai politik yang paling dekat dengan Presiden Soekarno walaupun mereka bukan memegang kekuasaan. Dan yang kedua juga di sisi lain untuk golongan anti PKI, lepaskan mitos bahwa negara tidak pernah bisa salah. Harus ada penyadaran bahwa bagaimanapun juga kedaulatan itu adalah merupakan kewajiban untuk melindungi seluruh warganya tanpa diskriminasi dan tanpa pelanggaran HAM berat. Tuduhan terhadap seseorang bersalah padahal orang itu tidak bersalah. Kemudian juga penempatan orang di dalam tahanan dalam waktu yang tidak terbatas tanpa tahu apa kira-kira masa depan mereka, itu juga merupakan pelanggaran yang serius dan tanggung jawab itu harus diambil oleh negara. Itu dua sikap yang menghalangi tercapainya rekonsiliasi. Dan di sisi itu kita lihat juga bahwa bila masih ada, kalaupun semua itu sudah bagus, tapi masih ada figur-figur yang berambisi untuk menduduki jabatan politik dengan mempolitisasi lembaga-lembaga yang tidak harusnya bermain untuk itu akan merusak sistem. Maka apabila masih ada figur-figur yang ingin menduduki kekuasaan, ikutilah prosedur dan mekanika konstitusional untuk kontestasi kekuasaan, tapi jangan mempolitisasi sejarah, jangan mempolitisasi dan jangan mengorbankan rakyat. Terima kasih Pak Karni, selamat malam. Terima kasih banyak Jenderal, kita rehat dulu pemirsa.